kehadiranmu ubahkan seluruh duniaku. Hanya kaulah yang ku pandang, hanya kaulah yang ku pegang, kasih dan kebaikanmu dalam duniaku. Yeah, yeah. Semua syukurku ucapkan atas semua perbuatanmu. Yeah, hidupku diubahkan sejak kau tinggal dalam hatiku. Oh, oh, betapa ku bersandar pada dirimu tanpamu. Semua sungguh kaulah yang terindah, sungguh kaulah yang ku cinta, kehadiranmu ubahkan seluruh duniaku. Hanya kaulah yang ku pandang, hanya kaulah yang ku pegang, kasih dan kebaikanmu dalam duniaku. Oh, yeah, yeah. Semua syukurku ucapkan atas semua perbuatanmu Tuhan. Oh, hidupku diubahkan sejak kau tinggal dalam hatiku. Oh, semua betapa ku bersandar pada dirimu tanpamu. Ku siap buat sungguh terindah, sungguh kaulah yang ku cinta, kehadiranmu ubahkan seluruh duniaku. Hanya kaulah yang ku pandang, hanya kaulah yang ku pegang, kasih dan kebaikanmu di dalam duniaku. Terima kasih Tuhan. Katakan, sungguh kaulah yang terindah, kehadiranmu ubahkan. Come on semua. Seluruh hanya kaulah yang ku pandang, hanya kaulah yang ku pegang, kasih dan kebaikanmu dalam dunia. Sungguh kaulah yang terindah, sungguh kaulah yang ku cinta, kehadiranmu ubahkan seluruh duniaku. Hanya kaulah yang ku pandang, hanya kaulah yang ku pegang, kasih dan kebaikanmu di dalam dunia, dalam dunia, dalam duniaku. Shalom, selamat pagi anak-anak hebat SMA Immanuel Batu. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Haleluya, kiranya kasih dan anugerah Allah memberi kita semangat yang baru, sukacita yang baru, dan kesehatan yang baru
Oke, sebelum kita memulai aktivitas kita, mari kita dasarkan semuanya pada firman Tuhan. Kita mau bersatu hati, kita akan berdoa. Bapa, kami mengucap syukur ya Tuhan atas pemeliharaan-Mu Bapa. Dari malam hingga pagi hari ini Tuhan, kami boleh menerima sukacita yang baru daripada Tuhan. Kami boleh menerima semangat yang baru daripada Tuhan. Tuhan, di pagi hari ini Tuhan, kami mengucap syukur ya Bapa. Kami boleh membuka mata kami lebar-lebar Tuhan untuk menikmati segala ciptaan-Mu untuk kami. Bapa yang baik, sebelum kami jauh merenungkan sabda-Mu Tuhan, kami serahkan Tuhan waktu pemberitaan firman-Mu ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Hanya Engkau Tuhan yang sanggup berbicara, kiranya Tuhan yang mau melembutkan hati kami, pikiran kami, supaya kami boleh dimengertikan dengan bahasa yang sederhana, sehingga kami boleh mengerti apa yang Tuhan inginkan atas hidup kami. Terima kasih ya Bapa. Hanya ini Tuhan doa kami serahkan dalam kuat kuasa Tuhan Yesus Kristus. Amin. Pagi hari ini kita akan belajar tentang penciptaan hari yang ke-7 dengan judul 6 berbanding 1. Kita akan membuka Alkitab kita dalam Kejadian 2 ayat 2 sampai dengan yang keempat. Begini bunyi firman Tuhan. Ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari yang ke-7 dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ke-7 itu dan menguduskannya. Karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan, ketika Tuhan Allah menjadikan bumi dan langit. Tidak dapat disangkal bahwa dalam kenyataannya masih terdapat banyak umat beriman yang tidak memahami dan memaknai hari Minggu secara mendalam. Dari kurangnya pemahaman itu, sangat berakibat hari Minggu hanya dipandang sebagai hari Tuhan yang sekedar perayaan biasa saja. Sehingga umat beriman kurang aktif untuk mengikuti ibadah setiap hari Minggu. Dan banyak orang yang menyamakan hari Minggu seperti hari lainnya dengan mengerjakan kegiatan yang menghalangi perayaan hari Tuhan. Itu artinya umat beriman kurang menyadari, kurang menghayati, dan memaknai hari Minggu yang merupakan hari istimewa untuk dirayakan bersama umat beriman. Memang, dalam perayaan hari Tuhan, orang tidak dilarang bekerja dan berbuat. Akan tetapi, terlebih dahulu diutamakan untuk pergi ke gereja, mengikuti ibadah, dan kemudian diteruskan dengan pelayanan-pelayanan untuk kebutuhan keluarga. Perintah menguduskan hari Sabat adalah meniru pola kerja Allah yang menciptakan alam semesta selama 6 hari. Dan pada hari yang ke-7, Tuhan beristirahat. Dengan mengikuti pola kerja Allah, Sabat memiliki makna di mana manusia dipanggil untuk hidup, bekerja seperti Allah, dan sekaligus mengenang pengalaman pembebasan yang telah dialami bangsa Israel dari perbudakan di Mesir. Tujuan akhir hari Sabat adalah manusia dan binatang harus beristirahat. Hari Sabat mengungkapkan prinsip penyempurnaan yang ditujukan Allah dalam karya ciptaannya. Beristirahat pada hari ke-7 berarti manusia diajak untuk merenungkan seluruh karya dan aktivitasnya dengan menyadarkan manusia tidak hanya cukup mengandalkan usahanya sendiri. Umat beriman hendaknya menanamkan tradisi hari Minggu yang dimulai dalam diri sendiri, lalu ke keluarga hingga masyarakat, dengan mengutamakan keikutsertaan dalam ibadah, serta dilanjutkan dengan berbuat baik kepada sesamanya. Kuduskanlah hari Tuhan
memiliki perkembangan makna untuk dihayati oleh umat beriman. Selain terlibat pada perayaan ibadah hari Minggu, hari Tuhan mendapatkan makna yang istimewa untuk memperhatikan hidup dan keselamatan manusia. Oleh karena itu, sejarah hari Minggu dimulai dan diawali dengan peristiwa kebangkitan Yesus Kristus. Dan perkembangan selanjutnya mempunyai bentuk yang tetap sebagai hari Minggu, hari khusus umat beriman untuk menyembah dan memuji Tuhan. Kata istirahat dimaknai sebagai berhenti sejenak untuk melepas lelah. Lalu bila Allah berhenti dari segala kegiatan penciptaan dan penciptaan alam semesta di ayat yang kedua dengan yang ketiga, apakah itu terjadi karena Dia merasa lelah dan perlu berhenti untuk beristirahat? Tentu bukan. Dia berhenti pada hari yang ketujuh untuk menunjukkan bahwa karya ciptaannya telah selesai. Seolah sesuatu yang memuncak menjadi klimaks. Allah menyebut segala sesuatu yang Dia ciptakan pada hari yang pertama sampai dengan yang kelima sebagai sesuatu yang baik. Lalu ciptaan pada hari yang keenam Dia sebut sebagai sesuatu yang sangat baik. Kemudian Ia memberkati hari yang ketujuh serta menguduskannya. Berhentinya Allah pada hari yang ketujuh memberikan struktur waktu bagi manusia, yaitu ada 7 hari dalam seminggu. Selama 6 hari, kita diperintahkan untuk bekerja. Sementara pada hari yang ketujuh, kita wajib berhenti dari segala pekerjaan kita untuk kemudian beristirahat. Bukankah cukup banyak waktu yang diberikan kepada kita untuk memenuhi kebutuhan hidup kita? Hari ketujuh adalah hari pemulihan bagi diri kita secara keseluruhan. Saat kita bisa berhenti dari rutinitas kerja selama 6 hari, saat kita dipulihkan, saat kita bersama-sama dengan saudara seiman datang menghadap Allah sebagai komunitas orang beriman, saat kita bisa menghangatkan kasih, saat kita boleh menghangatkan kebersamaan dan keutuhan dalam keluarga. Dengan demikian, ketika memasuki hari berikutnya, kita bisa berada dalam stamina yang maksimal, serta semangat yang penuh untuk kembali beraktivitas. Allah telah merancang kita untuk membutuhkan waktu istirahat, maka jangan kita abaikan pola itu. Bila kita belajar tidak peduli, berarti kita mengurangi keefektifan kita dalam berkarya. Padahal Allah kita telah memberikan pola yang penting bagi kesehatan dan produktivitas kita dalam berkarya. Mungkin saja kita memiliki pekerjaan yang tidak mudah untuk kita mengambil hari istirahat pada hari yang Minggu. Namun prinsip yang jelas, ambil waktu bagi diri sendiri, bagi keluarga, bagi persekutuan kita dengan Tuhan dan sesama umat percaya pada Tuhan. Amin untuk firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur ya Tuhan, kami boleh merenungkan firman-Mu, kami boleh dimengertikan akan firman-Mu Bapa. Di pagi hari ini Tuhan, kami boleh belajar penciptaan hari yang ketujuh ya Bapa. Tolong Tuhan mengertikan kami, mampukan kami Tuhan, agar kami mengerti tentang hari yang ketujuh ini. Tuhan memberikan waktu istirahat untuk segala aktivitas kami Tuhan. Tapi Tuhan yang paling terpenting, ajar kami Tuhan untuk boleh memaknai hari Minggu sebagai harinya Tuhan, hari istimewa.
agar kami boleh menyenangkan hati Tuhan, kami boleh memuji-muji Engkau, ajar kami terus Tuhan untuk mengistimewakan hari Minggu, mengistimewakan Tuhan di setiap harinya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, ajar terus kami Tuhan, untuk kami boleh terus menyenangkan Engkau dan tidak pernah mengecewakan Engkau sedetik pun Bapa. Terima kasih ya Bapa. Di pagi hari ini Tuhan, kami mau mulai aktivitas kami, belajar mengajar kami Bapa. Mari Tuhan Engkau yang menambah-nambahkan akal budi kepandaian yang berasal daripada Engkau Tuhan. Kiranya Tuhan, kami ketika boleh keluar dari Immanuel, boleh menjadi anak-anak yang hebat, anak-anak yang berhasil Bapa. Terima kasih Tuhan, itu semua karena anugerah yang berasal daripada Engkau. Terima kasih ya Bapa, kami mau menyerahkan Tuhan segala aktivitas kami ke dalam tangan kuasa Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kasih dan kebaikan-Mu